Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, azanillahu wa iyyakum ajmain. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua PCM beserta seluruh jajaran pengurus di Kecamatan Parakan ini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid beserta pengurusnya di Masjid Al-Manar ini, dan kepada para ustadz, asatidz, para alim ulama, para tokoh yang ada di PCM Parakan ini, dan segenap jamaah putra dan putri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin pada kesempatan pagi hari ini, tadi sudah sedikit disampaikan, dikenalkan. Mungkin barangkali ada yang kenal, barangkali ada yang belum, karena saya bukan orang terkenal. Tapi tadi sudah dikenalkan, mungkin kok kayaknya pernah lihat itu ya. Nah betul tadi yang disampaikan. Bapaknya tadi juga mikir lama gitu Pak, acara apa ya? Ternyata setahun yang lalu kurang lebih saya kesini dapat amanah untuk mensosialisasikan film Jejak Langkah Dua Ulama dari PP Muhammadiyah, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Kita bisa menyaksikan bersama di gedung Korpri Pak. Ya di gedung Korpri kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah sedikit kami memperkenalkan juga Pak Bu. Saya ini asli pakai shot ya, asli dari Temanggung, orang Gunung, pasnya Ngatirjo. Ternyata hanya berdampingan dengan para anak. Jadi saya itu Anggun, anak gunung. Tepatnya dari Ngatirjo naik terus sampai hampir puncak kaki Gunung Sindoro, yaitu Katekan. Tadi ada yang nebak nggih Bu. Nggih. Satu kampung sama Ustadz Hawi Adam nggih. Sering isi di sini nggih. Ustadz Hawi Adam. Nah, habis dulu usai lulus dari SD, bapak saya itu punya niat, karena dulu bapak saya itu mondok tapi nggak kerasan. Dulu mondok di Pabelan, terus kelihatannya punya cita-cita anakku harus mondok gitu. Jadi saya dibuang istilahnya kalau bahasa dulu ya, dikirim ke pesantren belajar dengan almarhum Mbah Kiai Haji Sugianto, yaitu di Pondok Modern As-Salam. Beliau ayahanda dari Ustadz Taufik Artono. Jadi kalau Ustadz Lanang Mudadi, Ustadz Mukorobin itu ya senior saya. Di sini juga ada Ustadz Andika ya itu Pak, adik saya, tinggi besar tetapi itu adik saya. Jadi saya tahu kecilnya beliau, tahu rahasianya, tapi nggak akan saya sampaikan, nanti dia juga tahu rahasia saya. Ya begitulah kira-kira sedikit sebagai pengenalan. Dan kami sekarang tinggal di Perum Gria Sakinah, Temanggung, 1 RW 1 kampung dengan Ustadz Jundardo, panggil dengan Ustadz Kiai Haji Makmun Pitoyo, 1 kelurahan. Bahkan di sana istimewa, PRM-nya itu
penasehatnya langsung Ketua PDM, Ustadz Makmun Pitoyo, Ustadz Jundarto, ya sesepuh-sesepuh. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tadi sudah disinggung juga oleh pembawa acara bahwa kita senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang kita terima, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat itu sangat banyak sekali. Dan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha." Bahwa di antara kita ketika pagi hari bangun pagi ya dalam kondisi aman keluarganya, aman Bu Pak, aman ya, kita bangun tidak ada musibah, tidak ada peperangan, aman dari gangguan tetangganya, tidak ada yang datang nagih utang dan seterusnya ya. Nah, itu sebuah keamanan yang kita terima, di mana ketika kita lihat saat ini sampai saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu hidup mati itu seperti membalikkan telapak tangan. Tidak hanya hitungan bulan, apalagi tahun, hitungan jam, menit, detik, nyawa itu terancam. Malam mapan tidur ya, masih punya rumah, bangun tidur mungkin rumahnya sudah enggak ada. Mapan tidur masih punya keluarga, bangun tidur mungkin sudah tidak punya keluarga. Mapan tidur masih punya nyawa, barangkali pagi sudah tidak bangun. Dan bisa dibayangkan di sana itu sekarang ibu-ibu ini tiap hari itu diharuskan minum pil. Bukan pil KB ya, tapi pil anti haid. Ya. Kenapa? Karena di sana sudah tidak ada pembalut, Bu. Ya, jadi biar tidak boros dan juga tetap dalam kondisi suci. Jadi setiap hari mereka itu dikasih pil anti haid. Dan pernah ada seorang ibu-ibu, dan ini ada beberapa banyak juga, ketika terkena bom atau tertembak atau terkena runtuhan gitu ya, dalam kondisi hamil. Nah, dideteksi dalam kandungan itu masih ada janinnya, akhirnya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dirawat di inkubator otomatis ya, di rumah sakit. Tapi nggak pakai lama, rumah sakit dibom. Kemudian ada penggunaan bom yang terlarang, namanya bom fosfor. Itu kalau terhirup oleh nafas, tidak memerlukan waktu lama, itu akan kemudian orang itu akan cepat sakit dan meninggal. Bahkan kalau terkena kulit, tidak hanya kulit, bisa langsung tembus ke tulang. Jadi kalau kita membayangkan kita membakar plastik ya, ditetesi ya, itu langsung tembus seperti itu. Itulah kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kondisi yang kita alami ini dalam kondisi aman, ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Dan kemarin kalau nggak salah ada lindu. Sampai sini bukan Bu? Ya, di Temanggung juga ada lindu ya. Kalau mungkin beraktivitas tidak terasa, tetapi kalau sedang duduk kayak goyang-goyang, mungkin waktu itu belum buka puasa saya mikir apa ini, karena sudah pusing, sudah capek, sudah lapar, tapi ternyata benar. Alhamdulillah
kita dalam kondisi aman-aman saja. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadi adalah sehat jasadnya. Jadi di antara kita, mungkin saudara-saudara kita pagi hari ini ada yang mungkin sakit, tidak puasa, entah itu di rumah atau di rumah sakit, ataupun yang baru saja meninggal. Tadi ada pengumuman itu tadi malam ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah, ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Wa indahu qutu yaumihi, dan mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Punya Bu makanan yang bisa dimakan hari ini Bu? Alhamdulillah punya. Mungkin tidak hanya makan hari ini ya, 1 minggu ke depan mungkin 1 bulan mentahannya masih tersedia di kulkas. Ada buah, ada sayur, ada daging di freezer, mungkin daging hari raya Idul Adha. Masih awet sampai sekarang. Hampir mau Idul Adha lagi dagingnya masih awet. Masya Allah. Itulah stok makanan yang kita punyai. Padahal Allah mengatakan seandainya mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Allah katakan lewat Rasulnya tadi, lewat sabda Rasul, faka'annama hizat lahud dunya bihadafirya. Seakan-akan kenikmatan isi dunia itu telah digelontorkan, telah disokkan kepada kita semuanya. Itu belum lagi stok yang berupa paling mentah. Paling mentah di mana, Bu? Di rekening, ya kan? Di rekening. Jadi kalau orang dulu itu menyimpan harta, menyimpan emas itu di dalam peti ya, dikunci, petinya masukkan lemari, lemarinya dikunci, di rantai, lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci, ya kan? Kamar di dalam rumah yang besar, rumahnya dikunci. Rumah yang besar ada tralisnya, ada gerbangnya, dikunci, digembok, ada satpamnya, satpam mau masuk harus izin dan seterusnya. Begitu orang menjaga bahan mentah untuk dimakan. Kalau sekarang mungkin sudah berbentuk di rekening, ya di handphone mungkin ya. Di handphone sudah di handphone kita mau masuk handphone ada pinnya, ada usernya, masuk aplikasi ada lagi gitu kan. Begitulah orang menyimpan harta, di antaranya adalah sesuatu yang akan kita makan untuk beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin bahkan punya harta yang berlebih untuk 7 turunan. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu kenikmatan aman, sehat, dan mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu adalah sesuatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit menyampaikan yang masih berkaitan dengan bulan Ramadan ini, yaitu di mana di bulan Ramadan ini beberapa hikmah, beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya. Bahwa Ramadan adalah bulan peningkatan. Setidaknya ada 3K ya. Peningkatan keilmuan, kemudian peningkatan keimanan, dan juga peningkatan kesehatan. Barangkali juga masih kalau didetailkan lagi masih ada banyak hal. Nah, yang pertama adalah yang berkaitan dengan peningkatan keilmuan. Ini secara kesehatan bahwa puasa itu meningkatkan protein yang diproduksi oleh otak. Dan protein ini juga dapat meningkatkan fungsi memori dan motor dengan terjadinya peremajaan dan regenerasi sel-sel otak. Ketika berpuasa maka kemampuan berpikir, kemampuan bernalar, berkreasi akan meningkat, dan ini pertumbuhannya ini akan sangat cepat sekali. Ini dari segi fisiknya. Sementara dari segi keilmuan dan
ini di bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Yang namanya ilmu ini mobilitasnya begitu padat, begitu banyak. Mungkin di masjid ini saja yang biasanya kajian mungkin kuliah subuh hanya di Ahad pagi, yang sekarang menjadi setiap hari. Kemudian kajian menjelang berbuka puasa. Kemudian kajian sholat tarawih, kajian duha barangkali, kajian duhur dan seterusnya. Maka dengan adanya bulan puasa ini, peningkatan keilmuan itu sungguh sangat luar biasa. Seandainya Bapak dan Ibu ini kerso tindak setiap kajian, wah, Masya Allah, bisa menyerapnya, bisa mengamalkan, bahkan juga kemudian bisa menyampaikannya. Tidak hanya untuk jamaah, untuk para penyampai, untuk para dai juga seperti itu ya. Jadi lebih banyak kegiatan, lebih banyak menyampaikan, sehingga menuntut seorang dai untuk membuka kitab-kitab lagi, untuk belajar lagi, untuk murajaah lagi, untuk membuka-buka lagi pelajaran-pelajaran dulu di pesantren, kemudian disampaikan dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang datang sampai masjid ini, maka betul sekali yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas, beliau menyampaikan bahwa innal ilma yu'ta wa la ya'ti, bahwa sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi kita. Jadi bukan kita berdiam diri ataupun duduk berbaring di rumah, tetapi kita harus berjalan mendatangi majelis ilmu. Termasuk salah satunya di masjid ini. Ada yang mungkin dari masjid jaraknya 10 meter, 100 meter, ada yang pakai motor, pakai mobil, atau mungkin yang berjalan kaki beberapa langkah barangkali, tetapi juga tetap harus mendatangi majelis itu. Nah, dan majelis ilmu ini merupakan sebuah pintu surga yang paling gampang, yang paling ringan, tidak banyak modal ya. Insya Allah tidak banyak mengeluarkan materi. Yang penting modalnya satu, beras. Kenapa? Berapa kilo? Kober dan waras. Kober dan waras. Kober saja tidak waras, tidak sampai ke tempat tujuan karena rasa-rasa. Atau mungkin waras saja tapi tidak kober. Wah, ini oke kancane. Ya kan? Jadi kober dan waras itu kuncinya. Dua hal tersebut. Seperti seandainya hidup kita di dunia ini, sesungguhnya kalau kita pengen ya harusnya hidup ini sugih dan waras. Ya kan? Punya harta, punya uang, tetapi juga sehat. Kalau misalnya sugih, punya duit, ya punya duit, kita punya duit, tetapi tidak waras, ya mungkin bahasa kita ya cungar-cungir ya. Atau mungkin waras, ning ora ndek duit. Wah, ini peringas-peringis. Ya seperti itu. Maka ketika ya punya duit, kemudian sehat, lah ini yang kita harapkan. Tapi ya paling tidak ya seandainya tidak sugih, yang penting cukup, ya mungkin cukup untuk beli belanja, cukup untuk buat beli sayur, cukup buat beli motor misalnya ya, cukup buat untuk umroh, buat biaya anak-anak ya kan. Kemudian kesehatan juga barangkali sedikit diberikan ujian sakit, yaitu insya Allah tidak masalah. Daripada kita sehat terus tidak diberi sakit, ada loh Bu, orang tuh sehat terus ya, kena hujan sehat, kena angin sehat, kena panas sehat, tidak makan sehat, tidur sanggon-gon sehat. Ternyata otaknya yang kena ya kan. Kita lihat yang berjalan-jalan di pasar gitu, Sewu,
di jalan-jalan seperti itu. Nah, kita diberikan kesehatan yang cukup, diberikan kekayaan yang cukup, kita syukuri. Nah, kemudian istimewanya dari menuntut ilmu ini dikatakan bahwa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mungkin juga sudah banyak yang hafal ini. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju surga, maka Allah akan mudahkan baginya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka kemudian Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu ini adalah merupakan salah satu pintu yang mudah untuk kita menuju ke surga. Dan di hadis ini dikatakan memakai kata iltamasa yaltamisu iltimasan. Itu artinya lebih detail lagi, itu adalah meraba-raba. Bahasa Jawa ini apa? Gerayang ya Pak. Gerayang-gerayang gitu. Ya, meraba-raba. Kita bisa membayangkan ketika orang itu meraba-raba malam hari sedang menghitung uang, lampunya mati, mak bedunduk kaget ya kan? Duitnya gigal. Nah, kita meraba-raba. Belum tentu yang kita pegang lagi kemudian duit tadi gitu ya. Mungkin sudah kabur atau mungkin kita megang barang lain. Ini kalau di desa mungkin ngeri lagi, mau nyari sesuatu jatuh di lungan, rogo-rogo, wah banyak binatang di situ. Atau mungkin kita sedang makan, lampu tiba-tiba mati, ya. Kita mau makan mungkin tidak akan kesasar, kalau mulutnya di sini insya Allah tidak kesasar. Tetapi apa yang kita ambil, mau ngambil nasi yang kita ambil sambal misalnya kan, begitu masuk langsung ya kayak gitu ya. Nah, ibaratnya bahwa ketika kita mencari ilmu itu seperti meraba-raba ini saja dikatakan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi Bapak Ibu dari rumah tindak ke sini, bisa jadi di sini tidak mendapatkan ilmu karena mungkin melamun ya kan, kelingan utangi misalnya ya. Atau mungkin sampai sini ngantuk, pindah sari. Bisa jadi kan di sini boten-boten ya Bu ya. Boten-boten insyaallah. Di tetangga sebelah sok ada. Kalau di sini insyaallah aman. Nah, itu saja mendapatkan pahala ya kan? Apalagi ketika kita sampai kemudian mencermati, kemudian memahami, kemudian bisa mengamalkan, mengejarkan dan seterusnya. Sungguh hal yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan bahwa thalabul ilmi syadidun. Menuntut ilmu itu adalah susah, payah. Wa hifdhuhu asyaddu min thalabihi. Tetapi menghafalkannya itu lebih susah daripada mencarinya. Wal amal bihi asyaddu min hifdhihi. Dan yang lebih susah lagi adalah mengamalkannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara satu peningkatan yang bisa kita ambil hikmahnya di bulan Ramadan adalah peningkatan keilmuan. Seandainya kita betul-betul bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Kemudian K yang kedua adalah peningkatan level keimanan kita. Di mana sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat yang sangat masyhur ini yang mungkin sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada intinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang dahulu agar kalian bertakwa. Jadi ada level peningkatan dari orang yang beriman kemudian menjadi takwa. Nah, kalau kita lihat dari bahasanya, ini ada istilahnya itu ya di sini adalah panggilan. Bahasa Arabnya harfun nida, panggilan. Harfun nida, panggilan itu bisa panggilan lil qarib untuk yang dekat,
lil mutawassit ataupun yang tengah-tengah, atau lil ba'id untuk yang jauh. Jadi memanggil itu bisa yang dipanggil itu dekat dengan kita, atau mungkin ada yang agak jauh, atau mungkin yang jauh banget gitu ya. Jadi kita bisa bisa ibaratnya memanggil hai gitu, mungkin dekat, kalau jauh hai mungkin agak teriak. Nah, di sini ya ayyuha, wahai orang-orang. Ini semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dekat, yang pertengahan ataupun yang jauh. Yang imannya tebal, imannya sedang, atau imannya tipis. Yang imannya itu tinggi, rendah, atau pendek, begitu ya kasarannya ya. Semuanya dipanggil. Yang merasa beriman di dalam sini pokoknya dipanggil untuk berpuasa. Kita masuk nggak di dalam ini? Insya Allah kita masuk bagian dari orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Yang tidak beriman tidak dipanggil maksudnya ya. Nah, maka kemudian pertanyaannya, di mana level atau kondisi iman kita? Termasuk yang tinggi, yang luar biasa, yang sedang, standar, atau yang sedikit, yang rendah? Ada sebuah ilustrasi. Di sini sholat subuhnya jam berapa? 4:27 kurang lebih. 4:27 ada panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita bergegas untuk menuju masjid. Ada yang sampai qomat baru menyat, ya. Ada yang bahkan sudah qomat, orang menyat nanti keliwat. Nonton betul? Ada ya, tetangga kita nanti. Ya. Nah, ternyata ketika orang yang dipanggil kemudian datang, kita seakan-akan ini sudah baik ya, sudah kayaknya levelnya sudah tinggi. Ternyata ini adalah levelnya baru standar. Ya. Jadi kalau ada azan kita datang ke masjid itu baru standar Pak Bu ya. Apalagi yang kalau qomat baru datang, apalagi yang seterusnya. Kita ilustrasikan. Mungkin ada kegiatan kuliah subuh Ahad pagi. Mulainya jam pinten? Jam 6 ya. Jam 6 kemudian Bapak dan Ibu datang juga jam 6 tit. Nah, ada yang telat. Maka ketika kita datang jam 6 itu baru standar, biasa, wajar. Ya betul. Kalau yang istimewa berarti datangnya kan sebelum jam itu. Entah itu datang di sini sudah siap lebih dahulu, atau ikut menyiapkan, atau ikut bersih-bersih dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika datang bulan Ramadan kemudian kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, kita bersemangat. Tapi sebelumnya kita tidak pernah menyiapkan segala sesuatu. Ternyata iman kita baru standar ini. Bukan iman yang istimewa, bukan imannya yang luar biasa. Jadi mungkin rata-rata kita di situ. Iman kita baru standar. Bagaimana iman yang luar biasa ketika datangnya bulan Ramadan? Maka sebelum bulan Ramadan tentunya sudah menyiapkannya. Sudah membiasakannya. Baca Al-Quran tidak menunggu bulan Ramadan. Sedekah tidak menunggu bulan Ramadan. Puasa tidak menunggu bulan Ramadan. Sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Sudah terbiasa puasa Daud. Bahkan di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Nah itu. Seperti juga keimanan yang luar biasa. Ketika pagi hari menjelang subuh, maka dia sebelum dipanggil adzan subuh sudah menyiapkan terlebih dahulu. Sudah bangun lebih awal. Entah itu dengan puasa
sahur misalnya di luar Ramadan ini ya. Atau mungkin juga sholat tahajud, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah ini dia. Maka sesungguhnya kita mengintrospeksi diri kita, keimanan kita ini masih standar. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah ini akan dibiasakan, akan dilatih dengan sesuatu yang lebih baik sehingga iman kita akan meningkat. Karena ada di bulan Ramadan ini banyak yang bisa meningkat imannya. Yang imannya rendah bisa naik, yang imannya sudah sedang bisa naik lagi, yang sudah bagus bisa meningkatkan lagi. Bahkan yang mungkin imannya ini tadinya rendah bisa langsung melonjak ke atas ya. Sing biasanya ora tau kita teng masjid sak niki salate teng ngarep dhewe sofi. Ketika tarawih misalnya. Tapi mungkin tidak protoli ya. Sehari dua hari di sudut depan, hari-hari berikutnya sudah hilang. Tetapi secara keseluruhan ini ada peningkatan di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang mengatakan Ramadan ini adalah ujian, ini saya kira kurang tepat ya. Tidak salah tapi kurang tepat. Sebenarnya Ramadan itu adalah diklat, tempat kita belajar. Ujiannya kapan? Ujiannya ya selepas Ramadan. Kalau selepas Ramadan kita masih membiasakan hal-hal seperti apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, berarti nilainya bagus. Tetapi kalau setelah Ramadan kemudian kita kembali lagi ke aktivitas kita yang lama, berarti nilainya kurang bagus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan itu ada yang menyampaikan itu berasal dari kata romdok. Romdok itu seperti debu yang menempel di daun. Periso daun, kemudian ada lebu, ya toh. Kemarau panjang itu banyak lebu-lebu gitu. Kemudian datangnya musim hujan, lebu itu akan hilang. Itulah dikatakan romdok, bersih dari debu-debu. Atau seperti besi yang sudah tua, kemudian disepuh lagi, kemudian menjadi besi muda. Ya, jadi besi yang sudah tua kemudian disepuh menjadi besi muda. Kalau bisa diistilahkan ya seperti bayi yang baru lahir, atau menjadi sesuatu yang baru. Kalau bapak dan ibu kita semua kan manten lawas. Ya, kalau manten baru biasanya semangat. Gitu. Masih ingat Bu waktu manten baru? Iya, masih ingat manten baru. Kalau tidur biasanya adep-adepan pakai singlet, ya toh? Kemudian pakai wangi-wangian. Tetapi kalau manten lawas biasanya sok wis do ora patiyo. Sudah enggak adep-adepan lagi, lodok ungkur-ungkuran. Wis ora nggo singlet ning sing dienggo jaket. Tur sing parah meneh ora nggo minyak wangi sing di fresh care balsem ya. Remangsa napa mlene sebangsa niku. Nah, seakan-akan kalau kita kembali lagi ke manten anyar kayaknya semangat ini ya. Nah, jadi seperti itulah, seperti merungsuni begitu. Jadi kalau hewan yang berpuasa dengan yang tidak puasa itu ternyata sekti sing poso. Ya kan? Kambing, wedhus, sapi ora tahu poso. Ora sekti, cara gigit ya mung kaya ngono rasane kan. Ning ular itu berpuasa kemudian ganti kulit. Wah, ngeri kalau digigit bisa sampai orang meninggal. Sekti. Dan ular itu berganti kulit itu tidak semata-mata kemudian berganti. Ular itu memerlukan beberapa hari tidak makan, tidak minum, kemudian baru berganti kulit. Seperti kalajengking itu juga seperti itu. Seperti ulat itu makannya sakarepe dhewe, tetapi begitu sudah puasa menjadi kepompong itu memaksa diri untuk tidak makan, ya kan?
Akhirnya selama berapa waktu yang ditentukan berubahlah menjadi kupu-kupu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang menarik di bulan Ramadan ini adalah yang membuat seseorang ini tertarik, imannya lebih meningkat lagi karena ada promo, ada diskon besar-besaran. Jadi kalau di supermarket, di swalayan, ibu-ibu paling diburu mesti diskon. Gitu. Ada baju yang mirip neng digolek sing murah. Nggih mboten, Bu? Leres nggih. Kemudian belanja buah sayur juga pasti nyari yang murah. Tuku kene karo tuku kene regane ming kacek 500.000 nggih, Bu. Milih sing murah. Jarine ping 500 ping. Nah, mungkin juga ketika belanja online mau beli kerudung di apa namanya itu Shopee 70.000, kemudian lihat Lazada padahal cat banyak itu stakon warna-warna. Akhirnya tak ngecek liyane. Kemudian cek di Lazada kok regane ming swidak pitu kacek piro gitu kan. Wah iki wae. Belum sempat beli, ngecek lagi. Ditopet kok luwih murah meneh. Akhirnya cari yang termurah. Nanti setelah dipilih ada kurirnya, pilih lagi yang termurah. Nggih mboten, Bu? Sok belanja online mboten, Bu? Nggih, nggih. Nah, begitu juga dengan Ramadan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Jadi ketika kita berinfak di hari biasa, maka yang lebih utama itu di hari Jumat. Ketika kita infak di bulan yang biasa, maka yang lebih utama lagi adalah di bulan Ramadan. Di mana ketika seseorang itu berinfak di hari biasa, diibaratkan seperti menabur benih, kemudian tumbuh, ada 7 tangkai, kemudian dari setiap tangkai itu ada 100 buah. Jadi infak 1 akhirnya menjadi 700. Ini di hari biasa. Bagaimana di hari Jumat, bagaimana di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan. Nah, ini adalah promo-promo yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipatkan pahala-pahala, kemudian akan dihapuskan dosa-dosa, yang pada endingnya kemudian adalah itkun minan nar, atau pembebasan dari api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi yang terakhir adalah peningkatan kesehatan kita. Bahwa dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukup bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perut diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk apa, Bu? Untuk udara. Jadi tidak mentang-mentang seharian kosong udara semua, begitu nging langsung diisi penuh, campur dawet, es cendol, apa melih, cola, ya kan, jus. Nah, meskipun yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai berbuka puasa dengan yang manis, tetapi dicontohkan di situ adalah kurma muda, atau kalau tidak ada ya kurma tua. Kalau tidak ada dengan seteguk air. Karena manis ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa manis itu yang pertama adalah air segar yang diambil dari mata air yang jernih. Tapi kemudian yang kedua adalah manis dari madu ataupun kurma.
Tetapi kalau kemudian kita terlalu berlebihan, ya kan? Sudah ada buah, buah itu manis. Buah dicampur dengan sebuah. Ada buah itu sudah manis, kemudian dikasih krimernya manis, dikasih sirupnya manis, kurang manis dikasih gula, ya kan? Itu nggak cuman manis, nggak cuman legining legem. Nah itu hati-hati, jangan sering-sering seperti itu, karena kalau terlalu sering, apalagi sudah usia gitu ya, bisa memicu gula darah. Ini ahli kesehatan pastinya lebih tahu. Tapi sebenarnya cukup dengan tadi, kurma muda atau tidak ada ya kurma tua, atau bahkan dengan seteguk air pun sudah cukup. Karena dikatakan bahwa ketika seseorang itu terlalu kekenyangan, ya, memuaskan nafsu perutnya, maka membuat badannya itu menjadi berat, abot, ngantuk, seakan-akan mata kita tuh ada yang ngerek, nutup layar, ngantuk merem, ngaten nggih. Nah, kemudian hati kita akan menjadi keras. Bahkan yang lebih parah lagi bisa menghilangkan kecerdasan. Dan kemudian setelah itu maka akan membuat kita sering tidur, kemudian akhirnya lemah untuk beribadah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahwa menurut Syekh Zarruq, beliau mengatakan di antara sunah-sunah berbuka puasa adalah menyegerakan berbuka sebagai bentuk kasih sayang kepada orang yang lemah, menyayangi diri dan menjadi pembeda dengan orang Yahudi dengan memakan kurma atau apa yang manis agar mengembalikan penglihatan yang berkurang lantaran berpuasa. Jadi maksudnya memakan makanan yang manis itu untuk mengembalikan tubuh kita yang waktu siangnya itu lemah karena kita berpuasa. Karena kalau siang hari itu memang kadang-kadang pandangan agak kabur ya Bu. Katanya kalau lihat coroi koyo kurma, lihat sunlight siang hari wah koyo sirup, lihat karat itu waduh kok koyo mie ya. Begitulah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kalau boleh kami ulang lagi bahwa dengan kita berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, paling tidak akan membawa kepada peningkatan. Yang pertama adalah peningkatan keilmuan kita. Bapak dan Ibu di sini sebulan full mengikuti kajian, nanti habis kajian, habis Ramadan, insya Allah bisa mengisi kajian. Ya, amin. Mungkin di sini ada juga ya khusus pengurus gitu Pak. Di jadwal mungkin kultum gitu, betul Pak. Ya, semoga ada. Jadi kalau di tempat kami itu mungkin kalau yang mengandalkan beberapa yang lulusan alumni pesantren mungkin hanya bisa dihitung hanya 1-2. Tetapi kami coba jadwal pengurus-pengurus yang lain itu untuk menyampaikan, boleh membaca, boleh menyontek begitu, agar terbiasa berbicara di depan umum. Sehingga kita jadwalkan pengurus-pengurus itu yang tadinya itu tidak berani ataupun tidak berbicara di depan umum, ya lama-lama ada peningkatan. Ketika di bulan Ramadan ini kita jadwal. Barangkali juga yang sesuai dengan bidangnya, mungkin ada dokter, ada tenaga kesehatan, kita berikan ruang untuk berbicara masalah kesehatan dan seterusnya. Barangkali ini juga bisa ditiru di tempat-tempat lain ketika kita melatih memberdayakan pengurus takbir masjid. Nah ini yang pertama, peningkatan keilmuan. Yang kedua adalah peningkatan keilmuan, yang kedua adalah peningkatan keimanan, dan yang ketiga adalah peningkatan kesehatan. Dan semoga kita keluar dari Ramadan
bisa mendapatkan 3 peningkatan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang dianggap nyindir, mboten nggih Bu nggih? Tidak nyindir yang langsung menunjuk. Dan ada sesuatu itu sudah biasa ataupun wis ngerti, ya anggap saja itu adalah sebagai penyegaran, sebagai murojaah. Tetapi apabila ada sesuatu yang baru, ya alhamdulillahirabbil alamin, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup kajian kuliah subuh pada kesempatan kali ini dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.